Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat menanam ganja di rumahnya, seorang pemuda di Ogan Komering, Ulu Timur diringkus polisi. Adik kandung Bupati Musi Rawas Utara tewas dianiaya oleh 2 bersaudara. Diduga pelaku sakit hati karena tidak diizinkan bergabung dalam sebuah pertemuan. Kebakaran lahan di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir membuat kabut asap hingga ke Palembang. Kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir kian meluas. Petugas pun berusaha memadamkan titik api di lahan gambut yang terbakar di Desa Lebak Deling, Kabupaten Ogan Ilir, Komering Ilir. Api terus menjalar hingga mendekati pemukiman. Begitulah kondisi kebakaran lahan gambut di Desa Deling, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Kamis siang. Petugas terus melakukan penyemprotan agar api benar-benar padam. Kedalaman lahan gambut yang mencapai 1 meter membuat api dikhawatirkan akan kembali muncul. Kencangnya hembusan angin menjadi kendala petugas saat melakukan pemadaman. Himbau pada masyarakat agar disampaikan pada keluarganya, pada tetangganya, pada semua pihak. Jangan melakukan pembakaran lahan ataupun kebun. Karena tadi bisa kita lihat bagaimana kita bersama dengan semua pihak berjibaku memadamkan api. Jadi ayo sama-sama kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 2 jam. Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri merupakan wilayah yang paling rawan terjadi kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya wilayah ini hampir sebagian besar merupakan daerah rawa dan perkebunan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kebakaran lahan masih melanda sejumlah lokasi di Ogan Ilir. Luas lahan yang terbakar hingga saat ini bahkan mencapai 270 hektar. Pemadaman terkendala minimnya sumber air serta lokasi kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Delapan hari kebakaran lahan di Ogan Ilir masih belum bisa sepenuhnya dipadamkan. Api membakar lahan gambut di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara. Dalam sehari, 3 titik api kembali bermunculan. Pemadaman terkendala minimnya sumber air serta lokasi kebakaran yang jauh sulit dijangkau melalui jalur darat. Hingga saat ini luas lahan yang terbakar di Ogan Ilir mencapai 270 hektar. Diperkirakan kebakaran lahan masih berlanjut, mengingat kondisi panas ekstrim hingga beberapa hari mendatang. Ini ya semakin banyak, semakin meluas kebakaran karena seiring dengan semakin musim kemarau nih ya, semakin mencapai puncaknya hingga ada gesekan sedikit, ada aktivitas masyarakat sedikit yang memicu api itu segera terjadi kebakaran, sehingga semakin meluas. Gitu. Saat ini ada berapa titik Pak dan setiap harinya dari laporan yang di lapangan Pak? Kalau setiap hari semakin banyak ya. Kalau sekarang ini, kalau hari ini itu ada 3 titik tercatat. Berbagai cara ditempuh untuk memadamkan kebakaran lahan di Ogan Ilir, termasuk mengerahkan 2 helikopter waterbombing atau pembom air dan menerjunkan ratusan petugas gabungan. Karena banyaknya lahan yang terbakar, Ogan Ilir menjadi wilayah darurat asap di Sumatera Selatan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kabut asap akibat dari kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir mulai berdampak warga. Jumlah pasien yang terinfeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Indralaya mulai bertambah. Pasien penderita ISPA tidak hanya anak-anak, namun juga dewasa. Kabut asap masih menyelimuti Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi ini juga menyebabkan kualitas udara di Kota Indralaya menjadi tidak sehat. Hal ini disebabkan semakin maraknya kebakaran lahan hutan di Kabupaten Ogan Ilir. Imbasnya, penderita ISPA atau saluran pernafasan akut juga meningkat.
Salah satu puskesmas yang banyak menerima pasien ISPA adalah Puskesmas Simpang Timbangan di Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Penderita ISPA tidak hanya anak-anak. Orang dewasa juga merasakan sejumlah gejala seperti sesak nafas dan batuk-batuk. Pada bulan September ini, Puskesmas Simpang Timbangan telah menerima 17 pasien penderita ISPA. Kami sudah melakukan sosialisasi penyuluhan dampak dari ISPA, kabut asap ini di wilayah kerja puskesmas kami. Insya Allah nanti akan disebarkan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah puskesmas Timbangan. Karena pekatnya kabut asap, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika berada di luar ruangan. Diperkirakan kabut asap masih akan terjadi, mengingat kebakaran lahan masih terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, termasuk di Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kabut asap akibat pembakaran lahan menyelimuti Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Kondisi ini membuat kualitas udara semakin buruk sehingga membahayakan kesehatan warga. Kabut asap juga mulai mengganggu para pengendara karena jarak pandang yang sangat terbatas. Buruknya kualitas udara di Kota Palembang dalam beberapa hari terakhir membuat aktivitas warga mulai terganggu. Salah satu keluhan datang dari para pengemudi ojek online. Buruknya kualitas udara ini sudah dirasakan sejak Agustus lalu. Kondisi ini menyulitkan para pengendara motor. Selain membuat mata terasa pedih, juga mengganggu pernafasan. Sementara ini, untuk mengantisipasi hal tersebut, pengemudi ojek online harus menggunakan masker saat bekerja. Warga berharap pemerintah segera mengatasi serta menindak tegas pelaku kebakaran lahan dan hutan yang membuat kualitas udara khususnya di Kota Palembang menjadi buruk. Malam sudah mulai tuh. Sudah mulai ada gitu. Jam 12 malam sudah ada kabut. Jarak pandang gimana, Pak? Kalau Berapa malam jauh? sangat dekat tuh. Terganggu sangat terganggu kalau malam itu. Jarak pandangnya berapa meter, Pak? Sekitar, Pak? Kurang lebih 15 meter tuh. 15 meteran. Kita kan sudah sibuk keluar, jadi asap tebal ini kan lanjut kelihatan jalan kita. Jadi agak takut gitu, agak minggir gitu, Pak, terjadi. Kabut asap yang melanda Kota Palembang diperkirakan berasal dari kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Arah angin dari selatan dan tenggara membuat asap dan partikelnya menuju Kota Palembang dan sekitarnya. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan. Namun luasnya area lahan yang terbakar membuat api sulit dipadamkan. Dedi Ruansyah dan Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.